Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nurdiansyah. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1 Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian shell sort dan implementasinya pada bahasa pemrograman C++ ya. Pengertian sorting sendiri adalah suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Mungkin bagi teman-teman yang pernah belajar tentang pemrograman sudah tidak asing lagi ya dengan teknik sorting ini. Teknik sorting sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengurutkan suatu data ya. Bisa itu dari kecil ke terbesar atau ascending, dan dari terbesar ke terkecil atau descending. Sorting sendiri memiliki berbagai jenis ya. Salah satunya adalah selection sort, kemudian ada bubble sort, dan yang akan kita bahas kali ini adalah shell sort. Oke, kita lanjut. Shell sort sendiri adalah suatu algoritma dalam melakukan sorting atau pengurutan data angka ya. Tekniknya dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan cara tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Dalam shell sort sendiri biasanya digunakan jarak ya. Jarak untuk melakukan perbandingan atau biasa disebut juga n/2. N sendiri merupakan panjang dari data tersebut atau panjang dari array tersebut. Oke, kita lanjutkan. Metode shell sort sendiri ditemukan oleh Donald Elsel ya pada tahun 1959. Kata shell sort sendiri diambil dari nama beliau, Donald Elsel. Oke, kita lanjutkan. Konsep dan cara kerja shell sort. Pada langkah pertama kita ambil elemen ke 0. Di array sendiri elemen pertama adalah elemen yang ke 0 ya. Bukan elemen yang ke 1, karena di array memang memiliki aturan seperti itu. Kemudian dibandingkan dengan elemen pada jarak tertentu dari elemen ke 0 tersebut. Karena elemen ke 0 ini merupakan elemen pertama dan yang elemen paling kiri ya, maka elemen inilah yang akan dibandingkan dengan jarak atau biasa disebut dengan gap sesuai dengan panjang dari array tersebut ya, dibagi menjadi 2. Kedua elemen tersebut kita bandingkan dengan elemen lain dengan jarak yang sama. Demikian seterusnya sampai seluruh elemen dibandingkan. Proses diulang dengan hingga semua elemen dibandingkan dengan jarak yang sama yang lebih kecil. Misalkan kita pada elemen pertama tadi kita menggunakan jarak n/2 ya. Kemudian setelah n/2 berhasil diurutkan, kemudian menjadi diperkecil lagi menjadi n/4 atau dipersempit lagi. Nah, selanjutnya jarak tersebut diperkecil lagi hingga jarak sudah sama dengan 1. Artinya apabila jarak sudah semakin sempit, akan terjadi perbandingan antara elemen ke-0 dengan elemen ke-1, elemen ke-1 dengan elemen ke-2, begitu seterusnya hingga data tersebut benar-benar sudah bisa diurutkan. Maka prosesnya akan selesai. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini adalah contohnya. Kita mempunyai data di sini ya. Ada sebuah data yang belum terurut atau masih acak. Di sini ada 3, 5, 7, 4, 2, 1, dan 6. Untuk panjangnya data sendiri atau sama dengan n ya, panjangnya data atau panjang array-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 ya, ada 7 panjangnya. Nah, karena yang seperti saya katakan tadi bahwasanya array memiliki indeks pertamanya adalah 0 ya. Berarti ini indeks angka 3 menempati indeks ke 0. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwasanya metode ini membandingkan dengan menentukan jarak n per 2 ya. Karena 7 dibagi 2 adalah 3 lebih 1, maka di sini kita menggunakan jarak 3, yaitu seperti ini contohnya. Dari angka 3 ini ya ke 1, 2, 3. Berarti angka 3 dibandingkan dengan angka 4. Karena 7 dibagi 3 lebih 1, maka dari 4 kita bandingkan lagi 1, 2, 3, maka kita bandingkan lagi dengan 6. Berarti 3, 4, dan 6 ini kita bandingkan ya. Kemudian dari sebelahnya 3 ya. 1, 2, 3, maka 5 dibandingkan dengan angka 2. Kemudian 7, 1, 2, 3, maka 7 dibandingkan dengan 1 ya. Seperti yang di bawahnya ini saya sudah beri warna sesuai dengan jaraknya ya. Warna kuning ini jarak dari 3, 4, dan 6 ya. Maka 3, 4, 6 ini kita bandingkan ya. Karena 3, 4, dan 6 ini sudah urut, maka tidak perlu ditukar posisinya. Nah, untuk 5 dan 2 ini karena 2 lebih kecil daripada 5, maka 2 kita tukar dengan posisi angka 5. Kemudian 7 dengan 1, karena 1 lebih kecil daripada 7, maka 1 kita tukar dengan angka 7 ya. Maka hasilnya akan seperti ini. 3, 2, 1, 4, 5, 7, dan 6. Kemudian setelah tadi menjadi dibagi menjadi 2 ya, n per 2, maka kita perkecil menjadi n per 4, maka hasilnya adalah 2 lebih 1 ya. Maka di sini kita menggunakan jarak 2 seperti ini. 3 dari indeks ke 0 ya. 1, 2, maka 3 dibandingkan dengan 1, kemudian 2 dari indeks ke 1 ini kita bandingkan dengan indeks ke 4 ya. 1, 2, berarti ini kita bandingkan. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini karena 3 dan 1 lebih kecil daripada 3, maka kita tukar posisinya. 2 dan 4, karena 2 lebih kecil daripada 4, maka posisinya tetap sama atau tidak ditukar. Kemudian untuk 4 dan 7 sama, 5 dan 6 juga sama ya. Maka tetap posisinya tetap. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Setelah kita tadi sudah kita tukar ya dengan n per 4, hasilnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 6. Setelah n per 4, maka diperkecil lagi dengan sampai angka sebelahnya ya. Contohnya 1 dan 2 dibandingkan, 3 dan 4 dibandingkan, 4 dan 5 dibandingkan, dan 5, 7 dibandingkan, dan yang terakhir 7 dan 6 dibandingkan. Karena sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah urut, maka yang dibandingkan adalah angka 7 dan 6. Sehingga benar-benar data tersebut berhasil diurutkan seperti ini ya. Sudah urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Seperti itu. Ya, itulah konsep dan cara kerja daripada teknik cell sort. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah flowchart dari teknik cell sort ya. Ini menggunakan inputan keyboard ya. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi yang seperti saya katakan tadi n per 2.
Kemudian jika bilangan tersebut letaknya sudah urut maka tidak ditukar, maka jika bilangan tersebut tidak urut maka akan ditukar hingga pengoperasian teknik cell sort ini selesai. Kita lanjut. Nah, ini merupakan pseudocode-nya di bahasa pemrograman C++. Oke, langsung saja ya kita mengimplementasikan teknik cell sort pada bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan aplikasi dev C++ ya. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Sini kita close saja, kemudian kita ke new source file ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat headernya terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini include IOStream seperti ini. Kemudian kita gunakan using namespace ya. Using namespace seperti ini. std kita akhiri dengan titik koma. Karena saya tidak menggunakan subprogram, maka kita langsung masuk ke main program atau program utamanya. Kita ketikkan integer main seperti ini. Kita beri kurung kurawal ya sebagai isinya. Dan kita langsung deklarasikan variabelnya. Di sini karena saya akan mengurutkan angka, maka saya menggunakan tipe data integer. Untuk array-nya atau datanya kita beri nama nilai. Seperti ini. Nilai. Karena di array sendiri kita harus menginputkan panjang dari array-nya, maka kita akan memberikan 100 ya di sini supaya untuk datanya sendiri bisa memuat banyak data seperti ini. Kemudian kita deklarasikan lagi integer di sini i ini adalah datanya atau isi dari array-nya, n ini panjang data, dan t ini adalah sebagai temporary atau memorinya, memori singkatnya, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian karena saya juga menggunakan inputan keyboard ya atau input manual, di sini kita coutkan kalimat ya. Kita coutkan kalimat, masukkan jumlah data yang ingin diurutkan. Seperti ini. Kemudian kemudian kita akhiri dengan titik koma dan kita inputkan nilai dari n ya atau panjang dari data atau dari array-nya. Seperti ini, kita cin nilai dari n. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Agar lebih rapi kita beri space atau jarak ya antar baris, kita coutkan nline ya atau ndl ini untuk menurunkan baris atau menjadikan baris itu di bawahnya. Kemudian di sini kita lakukan perulangan ya untuk agar supaya datanya jadi lebih rapi. Jadi di sini saya akan mengurutkan, memberikan urutan untuk input dari datanya. Di sini kita ketikkan for ya, kita melakukan looping atau perulangan for i sama dengan 0 ya. I sama dengan 0, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, i kurang dari n, kemudian titik koma lagi,
I kita incrementkan seperti ini. Setelah itu kita enter supaya lebih rapi. Kita berikan kurung kurawal sebagai isi dari loopingnya. Kita cout-kan. Di sini kita berikan kalimat nilai data ke seperti ini. Kemudian kita cout-kan hasil dari loopingnya tadi ya. 1 plus I ya. Kenapa saya berikan 1? Karena nanti dari pengurutannya langsung ke nomor 1 ya. Karena ini kan I sama dengan 0, maka bila tidak ditambahkan angka 1, maka pengurutannya mulai dari 0. Maka dari itu saya menggunakan I 1 plus I atau I plus 1 agar langsung angka awalnya adalah 1. Seperti itu. Kemudian kita masukkan, kita beri titik 2 dulu ya supaya lebih rapi. Kemudian kita join-kan nilainya atau nilai dari data atau data itu sendiri, anggota dari array-nya itu kita masukkan. Join, kita masukkan nilai I ya. Nilai I ini artinya adalah data yang akan kita urutkan nanti. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke prosesnya atau proses dari cell sort-nya. Pertama kita akan menggunakan looping ya. For, kita gunakan for. Kita integer. Di sini saya menggunakan variabel w ya. W, n per 2. N per 2 ini adalah karena di cell sort sendiri kita menggunakan jarak sebagai cara untuk membandingkan, maka kita gunakan n per 2 ya. N ini adalah panjang data dan per 2 artinya panjang data tersebut dibagi menjadi 2 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian n per 2, kemudian W tentu saja lebih besar daripada 0, kemudian W sama dengan W per 2. Seperti ini. Kemudian kita enter supaya lebih rapi. Ini isi dari perulangannya, kita masukkan lagi looping ya. Kita lakukan pengulangan lagi di sini. For integer, kali ini kita gunakan X saja. X sama dengan W. Kemudian X kurang dari N ya. X kurang dari N. Kemudian X kita incrementkan seperti ini. Kemudian kita beri isi kurung kurawal lagi seperti ini. Kita enter lagi supaya lebih rapi ya. Kemudian kita buat looping lagi atau perulangan lagi. For, di sini kita gunakan variabel y sama dengan x kurangi w ya. X kurang w, kemudian y lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, kemudian y kurang sama dengan w. Seperti ini. Kemudian kita buat kurung kurawal lagi. Kita akan membuat percabangan di sini ya. Kita berikan if. Kita gunakan if, kemudian nilai y plus w, y plus w lebih dari, karena di sini kita menggunakan ascending ya, atau urutan dari
terkecil ke terbesar, maka kita gunakan lebih dari nilai y seperti ini. Kemudian kita beri kurung kurawal kembali. Di sini kita akan gunakan untuk penyimpanan atau memorinya. T sama dengan nilai Y plus W. Kemudian kita tutup berikan titik koma di sini. Kemudian nilai Y plus W. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya ini plus. Nilai Y plus W sama dengan nilai Y. Nilai Y seperti ini. Kita tutup dengan titik koma lagi. Kemudian di sini kita tulis nilai Y sama dengan T atau temporary seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat outputannya. Nah, kita buat outputannya di sini ya. Kita buat outputan. Nah, untuk agar terlihat lebih rapi, kita berikan kita coutkan di sini seperti ini. Ini untuk garis saja supaya lebih rapi. Seperti itu. Kemudian kita inline-kan. Oke, langsung kita ke cout-kan kalimatnya. Cout. Kita beri kalimat data yang telah diurutkan seperti ini. Kita beri titik 2. Data yang telah diurutkan, kemudian kita beri titik koma. Kemudian kita buat perulangan di sini. Seperti ini, floor I sama dengan 0. Kemudian I kurang dari N ya. Kurang dari panjang array. Kemudian I kita incrementkan. I plus seperti ini. Kemudian kita cout-kan. Seperti ini, kita cout. Nilai I. Seperti ini, agar lebih rapi kita berikan spasi. Seperti ini, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, sejauh ini sudah selesai ya. Coba kita compile and run terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Kita save dulu, kita beri nama cell sort. Kita simpan di, kita buat folder terlebih dahulu ya. Kita buat folder di sini saja. Kita buat folder. Kita berikan nama cell sort path seperti ini. Kemudian kita save di sini. Kita save. Nah, dari sini kita lihat ada error ya di sini ya.
Ini ada kesalahan pengetikan sesuai dengan petunjuknya. Kita cari kesalahannya. Sini kurang titik koma ya. Kita beri titik koma terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita cari kesalahannya. Kita coba cari di sini. Seperti ini. Kemudian kita compile and run. Semoga tidak terjadi kesalahan. Ya. Oke, sudah tidak error ya. Coba kita masukkan jumlah datanya. Kita coba 5 saja supaya tidak terlalu panjang. Dari data pertama kita seperti ini secara acak ya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Data yang telah diurutkan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini descending ya. Jadi ada kesalahan di sini. Akan saya benarkan terlebih dahulu. Nah, kesalahannya descending ya. Mungkin di sini. Di sini kita ganti seperti ini. Kita compile and run kembali. Kita masukkan 5 saja. Kita acak. Nah, seperti ini. Sudah urut ya. Ascending dari kecil ke terbesar seperti ini. Nah, ini sudah urut. Maka programnya berhasil ya. Oke, kita tutup. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang teknik cell sort pada bahasa pemrograman C++. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan mungkin penjelasan dari saya kurang dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syaifuddin sebagai dosen penampu. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang turut berkontribusi untuk mengerjakan tugas ini, yaitu Agil Aryanusa, Nova Karisma, dan Ilham Maulana. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.